I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Halo Libuluita, aku ADM. Di video kali ini aku akan membahas informasi seputar sirkuit Mandalika. Tapi sebelum aku membahasnya, aku mau ngingetin kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ini ADM, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya. Dan berikut informasi seputar sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika merupakan salah satu sirkuit kebanggaan Indonesia. Sirkuit Mandalika diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November 2021. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Sirkuit Mandalika berada di Pulau Lombok, tepatnya di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini memiliki panjang sekitar 4,31 km dan memiliki 17 tikungan. Sirkuit Mandalika juga dilengkapi 40 paddock atau garasi untuk tim balap. Garasi tersebut dibangun secara permanen dan di bagian atasnya terdapat ruang pers dan liputan. Sirkuit Mandalika juga dikenal dengan nama Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nama sirkuit Mandalika diambil dari nama salah satu putri yang berasal dari legenda suku Sasak bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika dikenal sebagai putri yang cantik dan baik hati. Dia sangat terkenal di kalangan masyarakat hingga pangeran dari kerajaan lain. Karena kecantikan dan kesempurnaannya, banyak pria dan pangeran ingin menikahinya. Sang raja pun meminta Putri Mandalika untuk memilih lamaran siapa yang akan dia terima. Suatu hari, Putri Mandalika meminta pemuda, pangeran, dan seluruh masyarakat untuk berkumpul di Pantai Seger. Orang berpikir bahwa Putri Mandalika akan mengumumkan siapa pria yang akan menjadi suaminya. Tidak ingin ada peperangan karena ingin memperebutkannya, tidak disangka Putri Mandalika justru melompat ke Pantai Seger dan hilang terbawa ombak. Masyarakat pun berusaha untuk mencari Putri Mandalika, namun tidak ada yang menemukan dan masyarakat hanya menemukan cacing berwarna-warni yang diberi nama Nyale. Cacing tersebut dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika yang hilang. Untuk mengenang Putri Mandalika, setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 sesuai penanggalan suku Sasak, masyarakat selalu melaksanakan acara yang diberi nama Bau Nyale atau mencari cacing yang merupakan jelmaan dari Putri Mandalika. Trek sirkuit Mandalika dibangun dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun sirkuit Mandalika lebih dari 1,4 triliun rupiah. Bahkan biaya tersebut bisa bertambah seiring perbaikan yang terus dilakukan oleh tim sirkuit Mandalika. Informasi selanjutnya tentang perancang trek sirkuit Mandalika. Jadi trek sirkuit Mandalika dirancang oleh perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat yang juga berbasis di Inggris dan Australia, yaitu Populous. Salah satu karya Populous yang terkenal yaitu Stadion Wembley di Inggris. Sirkuit Mandalika menggunakan aspal khusus yang dikenal dengan Stonematic Aspal dan didatangkan langsung dari Inggris. Aspal khusus tersebut digunakan untuk melapisi bagian atas trek, sementara aspal bagian bawah trek menggunakan aspal buatan Indonesia. Beberapa keunggulan Stonematic Aspal yaitu cepat kering ketika kondisi basah, permukaan lebih kasar, dan dapat menahan kecepatan hingga 360 km per jam. Berbeda dengan aspal biasa yang hanya mampu menahan kecepatan 120 km per jam. Untuk pagar pembatas yang berada di pinggir sirkuit berasal dari Jerman. Untuk komponen lainnya seperti batu kerikil untuk gravel sirkuit berasal dari produk buatan lokal Nusa Tenggara Barat. Indonesia terkenal sangat menjunjung tinggi budayanya. Oleh karena itu, pada tikungan ke-15 dan ke-16 sirkuit Mandalika,
terdapat motif kain tenun ikat khas suku Sasak. Motif kain tenun tersebut diberi warna merah, putih, dan hijau. Sirkuit Mandalika mampu menampung ratusan ribu penonton yang terdiri dari grandstand sitting street dengan kapasitas 50.000 tempat duduk dan non-seated area atau tribun berdiri dengan kapasitas hingga 138.000 orang. Pada tahun 1997, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah balap Grand Prix. Balap motor internasional tersebut bernama Marlboro Indonesia Grand Prix dan berlangsung di sirkuit Sentul Bogor. Saat itu Valentino Rossi menjadi pemenang untuk kelas 125 cc. Setelah puasa 25 tahun, akhirnya Indonesia kembali menjadi tuan rumah balap motor internasional atau MotoGP yang berlangsung pada Maret 2022 di sirkuit Mandalika. MotoGP 2022 yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika diberi nama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Sebelum seri MotoGP 2022 dimulai, sebelumnya sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah dari World Superbike 2021. Dan pada Maret 2022, untuk pertama kalinya sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Pada November 2021, saat berlangsungnya event World Superbike 2021, sirkuit Mandalika sempat kebanjiran karena hujan deras. Pertandingan pun sempat ditunda dan dilanjutkan setelah hujan berhenti. Saat ini, drainase sirkuit Mandalika sudah diperbaiki dan tidak akan kebanjiran lagi. Kemudian saat tes pramusim MotoGP tanggal 11 hingga 13 Februari 2022 di sirkuit Mandalika, para pembalap MotoGP sempat mengeluh karena trek sirkuit Mandalika kotor karena debu dan kerikil. Motor yang digunakan para pembalap menjadi berdebu setelah digunakan. Namun kini sirkuit Mandalika sudah berbenah dan terus dibersihkan dan hal tersebut pun sangat wajar mengingat sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang baru saja selesai dibangun. Saat berkunjung ke sirkuit Mandalika, wisatawan tidak hanya bisa melihat pemandangan lintasan sirkuit Mandalika. Wisatawan juga bisa menikmati pemandangan berupa laut dan bukit yang indah. Saat tidak digunakan untuk balap MotoGP, sirkuit Mandalika dapat digunakan oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah fasilitas inner road atau outer road yang berada di sekitaran lintas utama. Tahun 2022 menjadi tahun pertama bagi para pembalap MotoGP merasakan sirkuit Mandalika. Para pembalap MotoGP pun sangat bersemangat untuk merasakan sirkuit Mandalika. Mereka pun mengunggah tanggapan mereka di sosial media. Lalu seperti apakah postingan para pembalap MotoGP tentang Mandalika? Berikut informasinya. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Oke Libeloita, itu tadi pembahasan seputar Pertamina Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika. Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sekali lagi aku mau ngingetin kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ini EDM dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya. Oke Libeloita, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Auf Wiedersehen.